Merasa stres? Ini adalah cara menggunakan kekuatan humor untuk mengatasi stres. Stres adalah keadaan yang bisa dikatakan dialami oleh semua orang setiap hari. Meskipun stres ringan itu bagus karena dapat memotivasi kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika terlalu sering dialami dapat mengganggu kesehatan. Stres dapat berakibat signifikan pada kesehatan jiwa dan raga. Stres dapat membuat kita lelah, meningkatkan risiko depresi, melemahkan sistem kekebalan, dan bahkan menyebabkan serangan jantung. Ada orang yang bisa menyikapi stres dengan baik dan berhasil mempertahankan kesehatan mental yang baik. Sementara orang lain menjadi kewalahan, tidak dapat tidur di malam hari, dan menjadi sangat terpuruk. Humor dapat sangat bermanfaat dalam menyikapi stres. Dan dalam video ini, kita akan membahas berbagai cara penggunaan humor untuk membantu kita pulih kembali. Bagian sains di balik menyajikan rangkuman tentang apa yang terjadi di dalam otak dan tubuh ketika kita dilanda stres. Yang pertama, dengarkan saat keadaan darurat. Fokus pada pernapasan selama 5 menit. Perlahan-lahan tarik napas dan embuskan nafas. Saat sedang melakukannya, kita singkirkan semua pikiran. Jika pikiran yang kita singkirkan itu muncul lagi, jangan diikuti atau disemangati. Dengan lemah lembut, kembalikan perhatian ke pernapasan yang sedang kita lakukan. Hal ini dapat membuat kita tenang saat sedang merasa tegang. Kemudian, bayangkan sesuatu yang jenaka. Ini tindakan favorit yang saya ketika sedang menghadapi orang yang merepotkan dan membuat saya stres. Apabila kita membayangkan sesuatu yang jenaka, kita akan bisa mulai melihat masalah yang menimbulkan stres dengan sudut pandang lain dan akan tampak tidak terlalu berbahaya. Kita mengubah sudut pandang. Mari kita coba latihan berikut ini. Ingat-ingat perkataan kita atau percakapan kita dengan orang yang membuat kita stres. Perhatikan bagaimana perasaan kita. Kita merasa tidak nyaman dan bahkan mungkin kita menjadi mulas. Sekarang bayangkan orang itu mengenakan kostum yang sangat lucu, nada suaranya melengking nyaring, dan bayangkan dia mulai cegukan setiap 2 detik. Sekarang, bayangkan kembali percakapan yang membuat kita stres itu. Tetapi kali ini dia mengenakan kostum lucu tadi. Suaranya melengking dan cegukan. Bagaimana perasaan kita sekarang? Jika kita melakukan latihan ini, perasaan negatif yang kita rasakan bisa jauh berkurang dibandingkan dengan ketika pertama kali kita membayangkan orang tersebut. Dan latihan ini bisa menurunkan tingkat stres. Kemudian, temui atau telepon orang yang auranya positif karena emosi bisa menular. Jika kita merasa gelisah, pikiran orang yang auranya positif yang membuat kita tertawa, lalu berjalan-jalanlah dengannya. Jika kita tidak dapat menemuinya langsung, kita bisa memintanya untuk mengobrol di telepon sambil berjalan. Ketika kita dikelilingi orang-orang yang gembira, kita cenderung menjadi gembira juga. Begitu menurut penelitian. Kemudian, saya akan membahas sains di balik stres. Ketika berhadapan langsung dengan stresor, hipotalamus kita, bagian otak yang mengendalikan fungsi tubuh utama, sibuk mengaktifkan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di atas kedua ginjal dan melepaskan hormon yang berperan dalam menyikapi stres. Hormon seperti adrenalin dan kortisol, kedua hormon ini mengarahkan kita untuk bertindak ketika menghadapi bahaya dan berperan dalam menentukan sikap lawan atau lari. Detak jantung bertambah cepat, tekanan darah naik, dan kadar glukosa darah meningkat. Reaksi tubuh ini dapat membantu kita pada saat itu, karena kita menjadi lebih waspada dan lebih siap untuk menangani stres. Masalah muncul apabila stres telah menjadi makanan kita sehari-hari
dan tubuh kita terus-menerus berada dalam mode lawan atau lari. Apabila kita terus-menerus merasa tegang atau gelisah dan terlalu sering terpapar pada hormon seperti kortisol, maka masalah dapat bermunculan seperti depresi atau penyakit jantung, dan ingatan kita mungkin juga terganggu. Namun, apabila kita berpaling ke humor dan mulai tertawa, respon terhadap stres bisa mulai mereda. Kadar hormon stres seperti kortisol dan adrenalin mulai menurun, dan zat kimia seperti endorfin dilepaskan. Endorfin adalah pembunuh rasa sakit yang secara alami ada dalam tubuh dan ikut berperan dalam memunculkan perasaan sejahtera. Ada langkah-langkah berbasis sains yang dapat dilakukan untuk membantu kita mengatasi stres. Yang penting, kita harus melakukan langkah-langkah ini setiap hari dan secara konsisten agar bisa merasakan manfaatnya. Jika sepanjang hari kita terus-menerus khawatir atau berpikiran negatif, hal tersebut dapat membuat kita makin stres dan memengaruhi kualitas tidur kita beberapa jam kemudian. Kita perlu menjaga suasana tidur yang nyaman dan melakukan hal yang benar sebelum tidur agar bisa lebih mudah tidur. Tetapi ada juga kesehatan di siang hari yang harus kita perhatikan. Dalam banyak hal, apa yang kita lakukan sepanjang hari sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan sebelum tidur. Apabila kita menjaga kesehatan mental lebih awal, jauh lebih mudah bagi pikiran kita untuk tenang ketika saatnya tiba untuk bersantai di malam hari. Kemudian, cara mengatasi 5 stres untuk menyingkirkan stres. Cara mengatasi 5 strategi untuk menyingkirkan stres. Yang pertama, gunakan humor sebagai penawar stres. Salah satu strategi cemerlang untuk mengatasi stres adalah dengan menggunakan humor. Ketika merasa stres, emosi kita kacau balau dan sulit dikendalikan. Humor adalah penawar yang hebat. Humor dapat membuat kita berpaling dari masalah yang sedang dihadapi, meskipun mungkin hanya untuk sesaat. Freud mengatakan bahwa humor dapat membuat kita menenangkan diri sejenak dalam kehidupan. Apabila kita fokus pada sesuatu yang jenaka, dalam waktu yang sejenak itu kita menjalani hidup dengan sedikit lebih tenang. Dan ketika kita melakukannya, kita akan merasa lebih lega dan lebih ceria. Dalam sains, ini dinamakan humor penawar keterburukan. Menurut penelitian, ketika orang mengalami situasi sulit dan merasa stres, menggunakan humor lebih baik daripada tetap memikirkannya terus-menerus. Tampaknya, hasil penelitian ini berlawanan dengan naluri. Kita mungkin berpikir bahwa kita justru perlu serius menyikapi masalah. Mungkin kita berpikir bahwa jika kita tidak serius mencemaskan masalah, maka apa yang kita harapkan tidak akan terjadi. Namun, skenario ini bisa membuat kita makin terpuruk dan mengancam kesehatan mental kita. Apabila kita terus-menerus cemas dan stres, cemasan dan stres itu akan makin parah dan kita justru makin terpuruk. Itulah mengapa sebaiknya kita menggunakan strategi seperti humor untuk dapat pulih kembali. Kemudian, menggunakan humor sebagai strategi untuk mengelola stres dapat meningkatkan kesehatan mental. Sains telah membuktikan bahwa humor dapat menghilangkan perasaan negatif dan memberi ruang bagi perasaan positif. Kemudian yang kedua, biasakan melontarkan humor yang cocok bagi kita. Jenis humor yang kita gunakan dapat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Orang yang menggunakan humor yang jenaka cenderung mengalami lebih banyak emosi positif dan lebih sedikit perasaan negatif daripada mereka
yang menggunakan sarkasme atau ironi. Dalam sebuah eksperimen di Stanford University, para peserta disodori beberapa gambar negatif, misalnya kecelakaan mobil atau hewan buas. Para ilmuwan mengukur respon emosional mereka untuk melihat bagaimana mereka merespon jika tidak ada campur tangan apapun. Kemudian, beberapa peserta diminta untuk melihat gambar-gambar itu dan berusaha mencari sifat jenaka di dalamnya dengan cara yang hangat dan penuh kasih sayang. Menemukan kelucuan tentang betapa tidak sempurnanya hidup, tetapi tanpa mengolok-olok apa yang mereka lihat. Yang ketiga, temukan permainan kata. Seandainya kita menganggap diri kita orang yang serius dan khawatir tidak bisa membuat orang lain tertawa, jangan takut. Menanggulangi sesuatu dengan humor atau kelakar bukan dimaksudkan untuk membuat orang lain tertawa. Dengan melontarkan lelucon lucu, kelakar dimaksudkan untuk membuat kita tertawa, terutama saat kita tidak ingin tertawa. Yang biasanya justru di saat kita sangat butuh tertawa. Kelakar dapat menciptakan dan mempertahankan sikap yang lebih santai dalam menghadapi hidup dan tidak menganggap semuanya terlalu serius. Ketika kita mulai tertawa, seringkali kita mulai merasa lebih baik. Sains menunjukkan bahwa kita dapat melakukan hal-hal tertentu agar hidup terasa lebih ringan dan menyambut humor dalam hidup kita. Yang keempat, kenali selera humor kita. Dengarkan atau tonton berbagai jenis acara komedi dan memperhatikan jenis acara yang paling kita sukai. Misalnya, humor konyol, humor kelam, atau humor berdasarkan topik yang terkait dengan berita. Preferensi itu membuat kita mengetahui selera humor kita. Apabila kita menemukan sesuatu yang secara alami membuat kita tertarik, teruslah condong ke arah itu. Tonton lebih banyak acara yang kita sukai, tonton acara pelawak lokal favorit kita, luangkan waktu untuk menonton hal-hal lucu sama seperti minum obat. Atau cari tahu bagaimana membuat diri kita lucu dan bagaimana dapat menambahkan jenis humor favorit ke dalam hidup kita. Misalnya, bergabung dengan klub akting, klub tawa, klub lawak. Cobalah menjadi pengamat yang aktif bukan pasif. Dan yang kelima atau yang terakhir, kelilingi diri kita dengan berbagai benda lucu. Cara lain untuk menambahkan humor ke dalam hidup kita sehari-hari adalah dengan mencetak meme favorit atau menyimpan mainan di meja yang dapat mencerahkan suasana hati. Di meja kerja saya ada 2 Smurf. Satu memakai kacamata, memegang buku, dan mengacungkan jarinya ke arah saya, seolah mengatakan, belum waktunya istirahat. Benda-benda di sekitar kita dapat memengaruhi jiwa dan kesehatan mental kita. Inilah sebabnya, ada baiknya kita mengelilingi diri dengan hal-hal yang bisa membuat kita tersenyum dan lebih baik lagi atau tertawa. Kesimpulan dari semuanya itu yaitu humor adalah penawar stres yang hebat. Humor dapat membuat kita menenangkan diri sejenak dalam hidup, dapat membantu kita sedikit menjauhi masalah yang dihadapi dan membuat sudut pandang baru. Bahkan seandainya pun kita menganggap diri kita tidak memiliki selera humor, hal itu dapat dilatih. Dan mulailah dengan memperhatikan hal-hal lucu di sekitar kita, memasukkan humor kembali ke dalam hidup kita. Ketika mulai mencari humor, akan kita sadari bahwa seringkali kita dapat menemukannya dan suasana hati kita pun mulai berubah. Oke teman-teman, itu adalah materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat di kehidupan kalian semua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.